Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Saifuddin akan membawakan sebuah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMA dan SMK yang berjudul Mempertahankan Kejujuran sebagai Cermin Kepribadian. Dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan kata sidik yang berarti benar. Lawan kata ini adalah dusta. Sedangkan secara istilah, jujur bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, dan ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Pembagian sifat jujur. Di sini sifat jujur dibagi tiga. Yang pertama yaitu jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah jujur dalam perkataan, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan yang disampaikan. Sedangkan yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan bersungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat bagi. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamanatkan, baik berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanat disebut al-amin, yakni orang terpercaya, jujur dan setia. Dinamakan demikian karena segala sesuatu yang diamanatkan kepadanya menjadi aman dan terjamin dari segala bentuk gangguan, baik yang datang dari dirinya sendiri maupun dari orang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang perintah berlaku jujur. Di sini dicontohkan ada dua ayat, yaitu di surat Al-Maidah ayat 8 dan At-Taubah ayat 9. Kita baca dulu yang Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terus ayat Al-Quran yang kedua yaitu At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar. Kandungan dalam ayat ini Allah menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang yang beriman. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad hendak memulai dakwah secara terbuka dan terang-terangan, langkah pertama yang dilakukan yaitu berdiri atas bukit, kemudian memanggil kaum Quraisy untuk berkumpul. Mendengar panggilan lantang dari Rasulullah, maka berduyun-duyunlah kaum Quraisy berdatangan berkumpul untuk mendengarkan berita dari manusia yang jujur penuh pujian. Setelah masyarakat berkumpul dalam jumlah besar, beliau berkata, Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit-bukit ini ada musuh yang sudah siaga hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya? Tanpa ragu, semua menjawab, mantap, percaya. Kemudian Rasulullah kembali bertanya,
Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu? Tanpa ragu-ragu orang yang hadir di sana kembali menjawab, mantap. Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Alamin. Kau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal. Nah, kita saat sekarang akan membahas mengenai menerapkan perilaku mulia di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika akan pergi kemanapun. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Melaporkan prestasi belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Selanjutnya, tidak memberi atau meminta jawaban teman jika sedang ulangan atau ujian sekolah. Yang keenam, mengatakan dengan jujur alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang yang dipinjam dari teman atau orang lain meskipun terlihat tidak berharga. Kedelapan adalah memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang menghalanginya. Yang kesembilan, tidak menyajikan sesuatu yang kita tidak dapat memenuhi janji tersebut. Dan yang terakhir adalah membayar sesuatu dengan harga yang telah disepakati. Sekian pembelajaran kali ini mengenai jujur. Kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.